Infobankers, balik lagi di Infobank Event. Hari ini diselenggarakan acara Digital Brand Award 2022. Kira-kira siapa aja ya peraih Digital Brand tahun ini? Yuk kita lihat. Hari ini saya sedang bersama Ibu Korina dari Bank BNI. Apa kabar Ibu? Baik, sehat ya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Kita sambil menunggu buka puasa ya Bu. Hari ini kita ketemu di acara Digital Brand Award 2022. Bu Korina, gimana perasaannya dapat Digital Brand Award hari ini? Ya, yang pastinya senang dan terima kasih ke Infobank atas independensi, atas prestasi yang yang dicapai oleh BNI, terutama untuk corporate brand dan juga untuk produk brand ya. Ini menjadi satu kebanggaan buat kami dan juga menjadi tolak ukur hal-hal yang sudah dilakukan dan bagaimana untuk meningkatkan lebih baik lagi. Yang pasti ini menjadi sesuatu yang hal yang membanggakan karena ini adalah yang platinum ya. Jadi ini 10 tahun sudah dan kalau dilihat dari eventnya ini mungkin menjadi event pertama offline ya setelah sekian lama kita online ya. Dan rasanya senang sekali, makanya tadi senang bertemu dengan banyak kolega dari bank lain juga dan saya rasa nih Infobank bisa mempersatukan melalui event ini. Bisa temu kangen ya Bu akhirnya hari ini. Iya benar. Jadi kita penasaran nih, kira-kira apa sih yang dilakukan Bank BNI sehingga bisa dapat award di hari ini Bu? Strateginya apa, mungkin di media sosial? Seperti apa yang dilakukan selama ini? Ini kan sebenarnya adalah journey yang sudah dibangun ya. Jadi bagaimana kami pada saat mungkin dari 2020 pada saat pandemi, bagaimana kita mencoba merubah karena kita juga melihat perubahan dari customer kita. Jadi behavior yang berubah dari customer dan kami bisa memberikan solusi untuk perubahan-perubahan tersebut. Jadi kalau kita lihat memang semuanya udah harus serba online, serba digital, semua proses harus mudah gitu ya. Kemudian juga aman dan juga kita melihat adalah bagaimana kami bisa memberikan solusi yang terbaik buat nasabah kami, karena mungkin kalau fitur di semua bank punya gitu ya, tetapi solusi kemudian experience yang dirasakan oleh nasabah itu yang akan menentukan. Akan beda feel-nya ya Bu? Akan ada feel-nya. Jadi kami merasa adalah journey ataupun tahap-tahap yang sudah kami lakukan untuk bagaimana kita membuat brand BNI itu secara brand maupun secara digitalisasinya menjadi pilihan masyarakat ini dengan adanya penghargaan hari ini. Nah, mungkin kalau kita bisa minta masukan nih dari Bu Korina, kira-kira untuk award kita berikutnya ada masukan apa sih Bu buat Infobank? Menurut saya sih ini udah sangat established ya, karena ini sudah setiap tahun reguler, mungkin kayaknya nggak pernah bolong ya. Jadi setiap tahun selalu ada, dan saya juga melihat ada pertambahan gitu ya. Jadi adanya tambahan kategori, tambahan yang memang menjadi menjadi peran penting saat ini. Misalnya seperti cuitan di sosial media sekarang juga ada, kemudian juga banyak sekali hal-hal baru dalam kategorinya, dan ini menurut saya sudah sangat bagus ya. Dan kita lihat juga perkembangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi mungkin saya yakin dari Infobank pasti ini melalui research, melalui kajian dan melihat hal-hal apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat dan bagaimana perilaku di masyarakat, dan ini diterjemahkan ke dalam kategori-kategori yang ada saat ini. Sukses buat Infobank. Terima kasih banyak Bu Korina. Semoga kita bisa ketemu lagi Bu di lain event ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Siap. Nah, hari ini saya sedang bersama Bapak Chandra Gunawan, Presiden Director Bank Neo Commerce. Pak Chandra, apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya Pak, senang banget hari ini bisa ketemu Pak di acara Digital Brand Award 2022.
Pak Chandra penasaran, hari ini boleh dikasih tahu dulu dong, bawa berapa penghargaan Pak? BNC dianugerahkan dan menang dua penghargaan. Satu sebagai best brand untuk bank digital, Neobank. Yang kedua untuk kategori corporate brandnya. Lagi-lagi di digital bank, mobile bankingnya. Nah, gitu. Itu kira-kira apa yang dilakukan Pak? Strateginya apa aja yang dilakukan Neocommerce sehingga bisa dapat award nih di hari ini? Oke. That's very good question. Jadi sebetulnya perjalanannya kalau bisa dibilang dimulai dari 2019. Jadi 2019 pada saat Aku Laku Group masuk membeli Bank Yuda Bakti, pada saat itu bank pensiunan militer. Nah, akhirnya Aku Laku itu punya visi untuk mentransformasi menjadi bank digital. 2019. 2020 awal masuk Maret Covid datang. Nah, jadi proses akselerasi dari digitalisasi jadi lebih cepat. Nah, kami meluncurkan aplikasi kami, Neobank, itu di Maret 2021. Jadi persis tahun yang lalu. Iya, tahun yang lalu. Nah, ya alhamdulillah kita diberkahi user, as we speak today sudah 16 juta user. 16 juta user. 16, dan kami bersyukur dinobatkan sebagai bank digital yang usernya terbanyak di Indonesia. Gitu. Dan juga bukan cuma banyak, tapi monthly active user kita, DAU user kita itu tinggi. Sekitar kalau kita bicara monthly active user, kita bicara sekitar 4-5 juta user sekarang per hari? Per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Dan kita termasuk dalam tiap minggunya kita selalu mengupdate dan memperbarui fitur-fitur kami gitu. Jadi itu menciptakan semacam kita sekaligus menciptakan dan juga memperkenalkan digital bank di Indonesia yang pure digital bank dalam hal ini. Maksudnya yang benar-benar customer pada saat onboarding itu sudah tidak perlu lagi ke cabang. Cukup modal iktp, foto, 3-5 menit proses langsung buka account. Bisa account. Cuma modal handphone ya Pak sekarang? Betul sekali. Nah, perjalanannya cukup panjang, jadi maksudnya kita mau nggak mau harus edukasi, harus promo, marketing, jadi ya cukup kencang. Sekaligus yang paling penting adalah yang kami jual itu sebetulnya teknologi. Jadi kalau bisa dibilang digital bank itu kan sebetulnya kuncinya adalah teknologinya. Jadi bukan tabungannya, bukan lendingnya, tapi ininya, teknologinya. Nah, itu yang kita bangun terus sih. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi kan disebutkan jumlah usernya ya di tahun 2021. Nah, targetnya Pak di 2022 nih mencapai berapa? Target kami di tahun ini adalah tambahan 15 juta user. Tambah 15 juta. Jadi kemarin menutup 2021 user kami itu 13,3 juta user. Jadi kalau diizinkan dapat 15, jadi sekitar 28 juta user sampai 30 juta user. Itu target kami. Sampai dengan akhir tahun ini. Akhir ya, tahun, Pak. yes. Nah, kalau boleh kita minta masukan nih Pak untuk acara digital brand tahun depan, kira-kira apa masukan yang bisa Bapak sampaikan? Oke, first of all kita bersyukur banget baru kali ini ikutan ini dan dianugerahkan gitu ya. Kita juga surprise gitu ya. Nah, kalau ditanya masukannya sih sebetulnya lebih gini, mungkin kategorinya gitu ya. Mungkin kalau kategorinya, kalau kami lihat kan memang istilahnya masih digital bank itu masih dianggap sebagai bagian dari konven juga ya. Nah, itu mungkin akan lebih, kalau kami istilahnya bersyukur kalau misalkan digital itu dikelompokin dengan digital. Gitu. Jadi digital bank only. Yes, gitu. Oke. Memang di Indonesia sendiri masih ada perbedaan di sisi situnya sih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, jumlah pengguna dari Bank Neocommerce ini, bank digitalnya, itu kebanyakan di range umur berapa sih Pak? Oke, 75% dari data kami pelajari usia customer kami itu di usia millennials. Jadi 35 ke bawah ya gitu. Nah, kalau untuk tadi kan millennials 75%. Nah, kalau untuk kaum kolonial nih Pak kita menyebutnya ya kan, karena kan sekarang banyak banget bank berlomba-lomba beralih ke bank digital. Nah, untuk sebenarnya generasi kolonial ini ikutan beralih nggak sih Pak ke digital bank? Atau masih stay di konvensional? Very good questions. Jadi gini, interestingly kalau misalkan kita kadang-kadang joke sesama digital banker gitu, yang bikin Indonesia bahkan satu dunia itu bisa go digital bukan kami, bukan CEO, bukan CTO, bukan IT directornya, tapi namanya COVID, ya kan? Betul. Sejak ada COVID tahun lalu, dua tahun lalu ya, Maret 2020,
mendadak kan semua orang jadi mau nggak mau mesti go digital, terlepas dari usia. Bahkan saya dapat cerita ada istilahnya manula yang usianya 70 mau nggak mau mesti pegang handphone, 80 mulai pegang handphone, dulunya nggak suka gitu kan. Nah sebetulnya kalau ditanya, gimana sih ininya perjalanannya? Surprisingly angkatan baby boomers dan juga istilahnya X-Men atau generasi X itu saya melihat justru fenomenanya 50% bahkan lebih sekarang mulai jadi sudah terbiasa dengan digital. Sudah mulai Terpaksa beralih. gitu ya. Dipaksa dan terpaksa gitu. Sudah mulai beralih. Nah kalau itu ada treatment khususnya nggak sih Pak untuk edukasinya? Kan mungkin kalau milenial kita gampang ya di sosmed tuh bertebaran di mana-mana informasi, dan kalau generasi sebelum kita kan memang ya kayak ibu saya deh pasti nanya ke saya gimana sih caranya. Nah mungkin ada nggak sih Pak treatment khusus untuk generasi-generasi yang sebelum generasi milenial ini, generasi kolonial atau baby boomers inilah? Oke. Yang kami lakukan ada beberapa hal. Pertama, konten edukasi. Edukasinya. Yang seperti apa itu Pak? Jadi kita juga masuk misalkan lewat edukasinya itu melalui media sosial. Ya, media sosialnya termasuk juga kalau kita kasih juga ke WhatsApp. Kan udah common ya, udah biasa WhatsApp gitu kan. Yang kedua juga kita masih ada beberapa cabang. Terus terang kalau BNC itu bank digital yang masih punya beberapa cabang. Kita maintain. Kenapa? Salah satunya karena target kami adalah juga kalau ada angkatan-angkatan yang butuh masih datang ke cabang mau nanya, kita masih punya. Nah, kalau teman-teman yang sudah tidak punya cabang kan otomatis mesti telepon, gitu. Kalau kami masih ada di beberapa kota. Masih gitu. ada ya Pak. Jadi itu salah satu treatment khusus untuk memang pengguna dari Bank Neocommerce yang masih yang sudah baby boomers ya. Karena ya sebenarnya mau nggak mau ya Pak kita harus dipaksa beralih ke digital karena sebetulnya memang lebih mudah juga sekarang kita rata-rata daripada ketinggalan dompet. Iya, benar mending sekali. jangan ketinggalan handphone karena udah bisa ngapain aja dari handphone ya Pak. Nah, khususnya untuk kami pengguna Neobank aplikasi kami tinggal menunggu persetujuan dari BI untuk QRIS kami. Jadi aplikasi di kami cukup lengkap. Salah satunya adalah misalkan Mbak punya akun di Mandiri dan di BCA. Mau transfer dari Mandiri ke BCA itu bisa dilakukan lewat kami. Free of charge. Dan kami juga salah satu bank yang istilahnya pertama kali memperkenalkan apa yang namanya gamified product. Jadi produk yang games gitu. Nah, kumpulin koin sampai segala macam. Kita kan ada logo kucing Neo. Nah, di situnya mulai kita istilahnya memperkenalkan sesuatu yang baru di Indonesia. Termasuk juga pure digital lending. Kami baru launching digital lending kami. Keren banget. Nanti mungkin teman-teman nih yang nonton jangan lupa download ya Pak. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Chandra. Sampai ketemu di event yang lain Pak. Sip, thank you. Terima kasih banyak Pak. Nah, kali ini saya sedang bersama Pak Batara Sianturi, CEO Citi Indonesia. Pak Batara, apa kabar? Baik. Baik ya Pak. Pak, boleh dikasih tahu dong hari ini terima berapa penghargaan? Kita bersyukur ya kita menerima beberapa penghargaan dari Infobank, the Best Corporate Bank, the Corporate Award brand, kemudian juga Best untuk credit card, retail banking, dan juga untuk debit card. Totalnya 4 ya Pak? Ya, kita mendapatkan 4 penghargaan. Luar biasa. Pak Batara, ini award kali ini kan kemarin-kemarin kan online ya Pak karena pandemi. Award kali ini pertama kalinya kah hadir offline lagi atau sebelumnya sudah hadir? Ini yang pertama kali offline ya. Pertama kali offline. Jadi kita juga memberikan apresiasi kepada Infobank yang sudah mengambil langkah ya, bikin offline sehingga kita makin pede bahwa transisi ke recovery ini akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga ya selama ini 100% online sekarang udah bisa offline. Udah bisa ya Pak. Nah kalau kita boleh tahu nih Pak, boleh teman-teman tahu. Tadi kan Citi memborong 4 penghargaan. Nah, apa sih Pak strategi yang dilakukan selama ini sehingga bisa mendapatkan 4 penghargaan di hari ini? Kita rasa kita melihat bahwa kita harus agile dan kita fokus pada digitalisasi sesuai dengan permintaan daripada klien dan juga nasabah. Jadi kita want to deliver solution aja. Ya, gimana solution waktu masa pandemi dan sekarang bagaimana solution untuk masa recovery gitu aja. Di media sosial juga aktifkah Pak untuk yang kita tahu kan banyak
sekarang penggunaan media sosial yang berpengaruh ya Pak, dari campaign dan semacamnya. Apakah Citi juga melakukan hal Ya, tersebut? sangat aktif. Kita ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram. Jadi kita harus sesuai dengan nature daripada nasabah kita. Karena nasabah kita udah ada yang sampai Gen Z, ya, bukan hanya milenial dan Gen X saja gitu. Jadi kita harus mengakomodasi sosial media yang according to their preference gitu. Nah, kalau boleh dikasih masukan Pak untuk acara Digital Brand Award tahun depan, kira-kira ada saran apa Pak? Saya rasa ya kita lihat aja pilah-pilah kategori-kategori yang mungkin umpamanya dia itu adalah untuk logistik, ya, atau untuk education tech gitu, ya kan, atau untuk health tech gitu. Jadi mungkin ada juga beberapa kategori by industri gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Batara. Terima Sampai kasih. ketemu di acara yang lain Pak. Sama-sama. Terima Siap. kasih. Terima Infobang. kasih banyak. Terima kasih. Nah, tadi udah lihat penerima Digital Brand Award tahun ini siapa aja. Nantikan event kami di tahun depan. Dah.